Saat konflik internal mengguncang Suriah, yang melibatkan suku Baduy, milisi lokal, dan tentara pemerintah, Israel turut ambil bagian dalam kekacauan itu dengan melancarkan serangan udara. Serangan ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut, mulai dari Senin hingga Rabu, 14-16 Juli 2025. Menurut klaim dari pihak Tel Aviv, mereka menargetkan pasukan pemerintah Suriah yang dianggap mengancam wilayah Suwaida, pusat konsentrasi komunitas Druze, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok Druze yang tinggal di sana. Namun tindakan militer Israel ini memunculkan pertanyaan besar. Mengapa Israel begitu peduli terhadap kaum Druze di Suriah? Apa sebenarnya hubungan antara komunitas Druze dan Israel? Untuk memahami kedekatan tersebut, kita perlu menilik lebih jauh siapa kaum Druze itu serta di mana mereka berada. Kelompok Druze merupakan komunitas minoritas yang memiliki pengaruh signifikan di beberapa kawasan Timur Tengah. Di Suriah, mereka mencakup sekitar 3% dari populasi. Berdasarkan data dari CNN, jumlah total kaum Druze di dunia diperkirakan mencapai sekitar 1 juta jiwa, dengan sebagian besar tersebar di Suriah, Lebanon, dan Israel. Di Suriah sendiri, komunitas ini banyak mendiami wilayah selatan yang berdekatan dengan dataran tinggi Golan, khususnya di Provinsi Suwaida, di mana mereka menjadi mayoritas. Sebelum Perang Saudara pecah pada 2011, jumlah mereka di Suriah diperkirakan mencapai 700.000 orang. Sementara itu, sekitar 150.000 orang Druze tinggal di Israel bagian utara dan kawasan Golan yang diduduki. Komunitas Druze memiliki akar sejarah yang cukup panjang, bermula dari Mesir pada abad ke-11, dan berkembang sebagai aliran kepercayaan yang berasal dari Syiah Islam. Kepercayaan ini dikenal sangat tertutup. Mereka melarang perpindahan agama, baik keluar maupun masuk, dan juga melarang pernikahan campuran. Di dalam Israel sendiri, komunitas Druze terpecah menjadi 2 sikap berbeda. Banyak di antara mereka yang hidup di wilayah Israel resmi mengidentifikasi diri sebagai warga Israel. Mereka mengikuti wajib militer, aktif dalam pemerintahan, dan terlibat dalam kehidupan kenegaraan. Namun berbeda halnya dengan sekitar 20.000 Druze yang tinggal di dataran tinggi Golan. Kelompok ini masih memandang diri mereka sebagai warga Suriah. Sejak konflik berkepanjangan meletus di Suriah, kelompok Druze di Suwaida membentuk pasukan milisi lokal untuk mempertahankan wilayah mereka dari ancaman, baik dari rezim Assad maupun kelompok ekstremis. Milisi-milisi ini menguasai sebagian besar Provinsi Suwaida, sebuah daerah strategis yang berbatasan langsung dengan Yordania dan Israel. Pemerintahan Suriah pasca Assad berusaha menarik dukungan dari kelompok milisi Druze dengan mengajak mereka bergabung ke dalam militer nasional. Namun ajakan ini seringkali ditolak karena kecurigaan terhadap latar belakang presiden baru Suriah yang memiliki kaitan dengan kelompok radikal seperti Al-Qaeda. Banyak pemimpin Druze tidak yakin bahwa rezim baru benar-benar akan melindungi kelompok minoritas. Selama lebih dari 1 dekade perang sipil, sikap komunitas Druze di dataran tinggi Golan terhadap Israel pun perlahan berubah. Semakin banyak dari mereka mulai mengajukan permohonan kewarganegaraan Israel, suatu tren yang sebelumnya sangat jarang terjadi. Perkembangan ini tak luput dari perhatian para pejabat Israel. Pada Rabu, 16 Juli 2025, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan adanya hubungan kekeluargaan antara negaranya dengan komunitas Druze. Di waktu yang sama, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyampaikan keprihatinan atas situasi yang memburuk di Suwaida, sambil menekankan 2 tujuan utama Israel di Suriah, melindungi komunitas Druze dan menahan ancaman dari pihak musuh di wilayah perbatasan. Pada Senin dan Selasa, 14 dan 15 Juli, Israel menggencarkan serangan udara terhadap posisi militer Suriah di Suwaida. Meski sempat ada tekanan dari Amerika Serikat, termasuk permintaan dari mantan pejabat pemerintahan Trump agar Israel menahan diri, pada Rabu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa serangan akan ditingkatkan jika pasukan Suriah tak segera menarik diri dari wilayah itu. Terbukti, serangan udara Israel mencapai puncaknya pada Rabu dengan membombardir gedung di sekitar kompleks Istana Presiden Suriah. IDF, pasukan pertahanan Israel, menyebut target mereka adalah kantor Kementerian Pertahanan Suriah. Ledakan dahsyat terlihat dari kejauhan dan terekam oleh sejumlah kamera. Beberapa jam sebelum itu, Israel juga dilaporkan menyerang gedung yang sama menggunakan drone. Serangan ini terjadi hanya sehari setelah meningkatnya bentrokan antara milisi lokal Druze dan tentara pemerintah di selatan Suriah.
Berdasarkan laporan media pemerintah Suriah, sedikitnya 13 orang mengalami luka-luka akibat konflik tersebut. Israel menyatakan bahwa seluruh rangkaian serangan udara tersebut merupakan bagian dari upaya untuk melindungi komunitas Druze yang terancam. Namun, para analis menilai ada faktor geopolitik yang lebih dalam dari sekadar alasan solidaritas etnis. Posisi strategis Suweida yang dekat dengan perbatasan Israel membuat wilayah ini penting secara militer dan politik. Israel juga meningkatkan patroli dan penguatan di zona penyangga yang dijaga PBB, serta memperluas operasi militernya hingga ke selatan Damaskus, termasuk ratusan serangan udara ke berbagai target di Suriah. Dengan demikian, ketika Suriah dilanda konflik yang rumit, Israel tidak sekadar duduk diam. Atas nama perlindungan terhadap komunitas Druze, Israel menggelar serangan udara secara masif ke wilayah Suweida. Namun di balik narasi kemanusiaan tersebut, muncul pertanyaan, apakah ini semata demi kepedulian terhadap minoritas, atau justru bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas? Persaudaraan antar komunitas bisa saja menjadi alasan permukaan, sementara di baliknya tersimpan agenda kekuasaan, pertahanan, dan pengaruh kawasan. Ketegangan di kawasan selatan Suriah ini tidak hanya memperlihatkan betapa rumitnya peta konflik internal negara tersebut, tetapi juga membuka tabir strategi Israel di wilayah yang selama ini menjadi zona abu-abu antara pengaruh militer, ideologi, dan etnisitas. Di satu sisi, Israel memiliki alasan historis dan sosial untuk peduli terhadap komunitas Druze, terutama karena sebagian dari mereka telah menjadi bagian aktif dalam struktur negara Israel. Ikatan emosional dan kedekatan komunitas tentu menjadi faktor pendorong. Namun di sisi lain, tak bisa diabaikan bahwa wilayah Suweida, dengan kedekatannya pada dataran tinggi Golan dan berbatasan langsung dengan Israel, menjadi titik rawan yang krusial dalam konteks pertahanan nasional Israel. Dengan memanfaatkan momentum konflik internal di Suriah, Israel bisa memperkuat pengaruhnya di wilayah-wilayah yang tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat Suriah. Operasi-operasi militer yang dibingkai sebagai perlindungan terhadap kaum Druze, dalam kenyataannya juga memberi Israel ruang manuver lebih luas untuk menetralisir ancaman dari kelompok pro-Iran, milisi bersenjata, atau bahkan pasukan Suriah sendiri yang dianggap berbahaya bila terlalu dekat dengan perbatasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel memang semakin aktif menggunakan pendekatan preemptive, menyerang terlebih dahulu untuk mencegah potensi ancaman. Strategi ini diterapkan tidak hanya terhadap kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, tetapi juga terhadap jaringan-jaringan militer di Suriah yang dinilai sebagai proksi Iran. Maka tak heran, serangan Israel terhadap markas pemerintah Suriah bukan hanya dilihat sebagai pembelaan etnis, tetapi juga sebagai bentuk pesan keras terhadap setiap upaya militer yang bergerak ke arah selatan, mendekati wilayah Israel. Sementara itu, nasib komunitas Druze di Suriah tetap terombang-ambing. Di antara pilihan bergabung dengan pemerintah yang tidak mereka percayai, atau bersandar pada kekuatan asing yang punya agenda sendiri, mereka terus berjuang menjaga otonomi lokal di tengah situasi yang sangat tidak pasti. Milisi-milisi Druze menjadi satu-satunya pelindung di wilayah yang semakin kompleks dan rawan konflik antar faksi. Kini, perhatian dunia internasional pun tertuju pada Suweida. Akankah wilayah ini menjadi medan konfrontasi terbuka antara Israel dan pemerintahan Suriah baru? Ataukah akan menjadi ajang negosiasi kekuasaan antara milisi lokal, Israel, dan aktor regional lain? Yang jelas, dalam perang yang tak kunjung usai ini, batas antara pembelaan dan intervensi menjadi semakin kabur. Apa yang tampak seperti solidaritas etnis bisa jadi adalah bagian dari puzzle besar perebutan kendali atas kawasan. Israel, seperti biasa, memainkan kartu dengan cermat, campur tangan dengan alasan kemanusiaan, namun tetap mengunci kepentingan strategisnya di garis depan. Dan bagi komunitas Druze, mereka tetap berada di tengah pusaran, berjuang mempertahankan identitas, tanah, dan keselamatan di antara kekuatan-kekuatan besar yang bertarung di atas nama mereka. Di tengah berbagai kepentingan yang bertabrakan itu, muncul pula kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas. Suweida, yang selama ini relatif tenang dibanding wilayah lain di Suriah, kini menjadi titik api baru. Bukan hanya karena adanya bentrokan antara milisi lokal dan pasukan pemerintah, tapi juga karena keterlibatan langsung Israel yang bisa memicu reaksi dari aktor-aktor lain di kawasan, seperti Iran, Hizbullah, atau bahkan Rusia yang masih punya pengaruh militer di Suriah. Banyak analis menyebut bahwa ini adalah babak baru dari perang bayangan yang selama bertahun-tahun terjadi di Suriah,
perang antara Israel dan Iran, antara kekuatan regional yang memperebutkan pengaruh, dan antara minoritas yang berjuang mempertahankan keberadaan mereka di tengah negara yang nyaris hancur. Dan kelompok Druze, meski kecil dari sisi jumlah, kini berada tepat di tengah konflik besar itu. Israel mungkin merasa telah menunjukkan solidaritas terhadap kaum Druze, tetapi apakah intervensinya benar-benar membantu? Atau justru menciptakan ketegangan baru di kawasan yang sudah rapuh? Kini, dunia menanti. Apakah Sweida akan menjadi simbol baru keteguhan minoritas dalam mempertahankan tanah dan identitasnya? Ataukah akan berubah menjadi medan baru perebutan kekuasaan dalam konflik yang seakan tak berujung? Yang pasti, seperti dalam banyak konflik lainnya, yang paling menderita adalah mereka yang tak bersenjata, warga sipil yang hanya ingin hidup damai di tanah kelahiran mereka. Dan di tengah gempuran drone, propaganda, serta tarik ulur kepentingan, suara mereka seringkali tenggelam.